pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara Jemaat dalam acara siaran suara Injil Lembah Yordan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, syukur dan terima kasih kami pulangkan kepadamu untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami bersama. Kami diizinkan untuk menikmati anugerah hidup karena Engkau punya maksud untuk hidup kami masing-masing. Kalau kami masih diberi kehidupan, Engkau hendak memakai kami untuk melakukan banyak perkara besar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami di ladang yang berbeda-beda. Pagi hari ini Engkau boleh menghimpunkan kami bersama ada dalam siaran suara Injil Lembah Yordan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hadirkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kebenaran firman yang nantinya akan diberitakan dalam roh kepada kami, biarlah benar-benar menjadi berkat bagi semua orang percaya yang mendengarnya. Dan biarlah firman Tuhan-Mu menjadi kekuatan kepada kami orang-orang percaya dikala kami ada dalam kelemahan-kelemahan. Dan biarlah firman-Mu membangkitkan iman dan pengharapan kami untuk tetap dan setia berpegang di dalam iman kami kepadamu. Mari berfirmanlah kepada kami, bertahtalah lewat kebenaran ini, karena kebenaran-Mu siap untuk diberitakan. Amin. Kebenaran untuk kita terambil dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan ya jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuhannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar suara Injil Lembah Yordan yang diberkati oleh Tuhan. Dari 5 ayat ini saya memberikan tema renungan untuk kita. Saya beri judul selalu bersyukur kepada Allah. Tema kita selalu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya untuk mengawali renungan singkat ini dengan memberikan satu cerita pengantar untuk kita. Ada seorang anak gemar dan sangat menyukai pesawat terbang. Ketika ia berjalan bersama dengan bapaknya, dari kejauhan ia melihat ada pesawat yang terbang di atas kepalanya. Terkagum-kagum pada pesawat itu dan ia mengajak bapaknya untuk melihat pesawat yang terbang di atas kepala mereka. Ketika ia melihat pesawat yang terbang di atas kepala mereka yang cukup jauh jaraknya, ia mengatakan kepada bapaknya, "Seberapa besar pesawat itu?" Lalu sang bapa menjawab kepada anaknya, "Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil." Dalam kekaguman anak itu, ia menyampaikan kepada bapaknya, "Menurut saya pesawat itu kecil sekali. Karena dari jarak di mana saya berdiri dan saya melihat ke atas, pesawat itu terlalu kecil." Lalu sang bapa mengajak anak itu untuk mengukur ukuran penerbangan pesawat itu dengan 5 jari yang ada di tangannya. Sang anak mengukur pesawat itu dengan meletakkan ibu jarinya bersama dengan jari telunjuknya. Kemudian ia menyampaikan kepada bapaknya bahwa pesawat itu tidak terlalu besar, kecil, tidak melebihi ukuran jari kelingkingnya, bahkan ibu jarinya. Lalu sang bapa menyampaikan kepada anaknya, "Ukur ulang pesawat itu." Lalu sang anak itu mulai mengukur kembali penerbangan itu dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Anak itu mendapati bahwa pesawat terbang yang ia lihat terlalu kecil karena 5 jarinya cukup besar, melebihi pesawat yang dilihat oleh anak itu. Lalu sang bapa mengantar anak itu berjalan dan menuju ke bandara.
Ketika sang bapak mengantar anak itu menuju ke bandara, anak itu terkagum-kagum melihat pesawat itu. Lalu anak itu bersorak dengan luar biasa dan menyampaikan kepada bapaknya, "Bapak, ternyata pesawat itu terlalu besar. Kelima jarinya, bahkan 10 jarinya ketika digabungkan, terlalu kecil. Pesawat itu terlalu besar." Lalu sang bapak menyampaikan kepada anaknya, "Ketika engkau melihat pesawat itu dari kejauhan, maka pesawat itu terlalu kecil dalam pandanganmu. Tapi kalau engkau dekat dengan pesawat ini, maka engkau akan melihat bahwa pesawat itu terlalu besar dan jarimu bahkan tubuhmu terlalu kecil ketika diukur pada pesawat yang dilihat dari kejauhan dengan kedua belah matamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar suara Injil Lembah Yordan yang diberkati oleh Tuhan, penyampaian dari sang bapak ini memberikan gambaran singkat untuk anak itu, tapi juga memberikan pelajaran singkat kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Bapak ini mau menyampaikan kepada anaknya, tapi juga kepada kita sekalian. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka segala sesuatu dalam pandangan mata kita terlihat kecil. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang terlalu besar, segala sesuatu yang terlalu besar di luar kemampuan kita, segala sesuatu yang terlalu kecil dalam pandangan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat dan merasakan kebesaran Tuhan. Sederhana, sang bapak ini mau bilang kepada anaknya, kalau kau dekat dengan Tuhan, kau akan melihat segala sesuatu itu, Tuhan itu terlalu besar. Tapi kalau kau jauh dari Tuhan, ibarat pesawat itu adalah Tuhan, maka kau akan lihat segala sesuatu terlalu kecil. Dari kekaguman-kekaguman sang anak ini terhadap pesawat yang dapat diibaratkan sebagai Allah Yesus itu sendiri, sang bapak ini mengantar kita memasuki refleksi perenungan singkat yang mau saya sampaikan kepada kita. Daud, seorang yang dekat dengan Allah, ia mengagumi begitu besar karya Allah dalam kehidupan. Dalam hal-hal sederhana yang selalu dilihat oleh pemazmur Raja Daud, dia melihat segala sesuatu yang biasa-biasa dilihat oleh kita. Dia melihat segala sesuatu yang biasa dalam pandangan manusia itu hal yang biasa-biasa saja. Daud meletakkan kekagumannya pada hal-hal biasa, pada hal-hal sederhana yang biasa dilihat oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Daud melihat hal-hal biasa itu menjadi hal yang luar biasa ketika ia dekat dengan Allah. Ia melihat hal-hal biasa yang biasa dilihat oleh Bapak, Ibu, saudara, dan saya, itu dilihat oleh Daud sebagai hal yang luar biasa karena ia seorang yang dekat dengan Allah. Jadi ketika ia meletakkan pandangannya ke langit dan dia melihat apa yang dikatakan pada ayat 2 bagian akhir, ayat 3 bagian akhir, ayat 4 bagian akhir, dan ayat 5 bagian A. Saya baca ulang untuk kita. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Pemazmur menyampaikan hal yang berbeda dari hal biasa yang biasa dilihat oleh manusia. Di dalam kekaguman Raja Daud terhadap apa yang dibuat Allah dalam kehidupan ini, pertama, ia menyampaikan bahwa ketika ia melihat langit, ia menyampaikan Allah membuat langit itu seperti tenda. Ia membentangkan langit ini seperti tenda. Dan Daud menyampaikan bahwa ia mendirikan kamar-kamar loteng di atas air. Dan ia pun menyampaikan dalam kekagumannya bahwa awan-awan itu sebagai tempat kendaraan Allah. Allah berjalan di atas awan-awan itu. Daud pula menyampaikan dalam kekagumannya atas kebesaran Allah. Daud menyampaikan bahwa Allah membuat angin itu seperti seruan-seruan Allah, dan api itu menyala sebagai pelayan-pelayan Allah. Terakhir Raja Daud menyampaikan Allah mendasarkan bumi ini di atas tumpuannya. Dari penyampaian yang baru terhenti saya sampaikan ini,
Daud melihat hal-hal biasa. Daud melihat hal-hal sederhana yang biasa siang malam dilihat oleh Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Tapi Daud melihat dengan cara berbeda. Daud menyampaikan bahwa langit ini itu adalah tenda Allah. Ketika Bapak Ibu saudara dan saya, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah naik pesawat terbang. Ketika kita ada di atas pesawat terbang, kita melihat langit, kita melihat awan, kita terkagum-kagum pada segala ciptaan Allah. Dan dalam kekaguman-kekaguman kita melihat segala sesuatu ketika kita ada di atas pesawat terbang. Hati kita mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena tanpa kita sadari sering kita berkata Allah luar biasa. Awan ini luar biasa, langit ini luar biasa. Allah menciptakan segala sesuatu ini sangat luar biasa, di luar pikiran kita sebagai manusia. Dan Daud pula menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu ini itu ada dalam tumpuan tangan Allah. Kalau tumpuan tangan Allah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir sederhana begini. Kita punya tumpuan tangan ini, siku, sederhana bilang begitu. Tumpuan tangan Allah yang kecil itu dia mampu menahan segala sesuatu yang dilukiskan pada ayat 1 dan ayat 5 ini. Ini penyampaian Raja Daud dalam kekagumannya dalam melihat Allah yang luar biasa dan menciptakan langit bumi yang besar ini secara luar biasa. Sederhana kita mau bilang juga begini, Daud mau memberikan gambaran secara bebas untuk kita begini. Kalau langit ini tenda, kalau Allah dalam kemahakuasaannya dia menarik keluar tenda itu dari pandangan kita, maka air yang turun dari langit ke bumi ini kita akan mengalami peristiwa air bah. Air yang turun luar biasa tiap-tiap saat, bumi tidak mampu menahannya. Kalau langit dan bumi ini tidak ada dalam tumpuan tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi dari langit ke bawah, kita pasti hancur binasa. Langit ini rubuh runtuh, turun dan menghancurkan hidup kita di bawah bumi. Tetapi luar biasa tumpuan yang kecil itu mampu untuk menahan dan melindungi kita, manusia di bawah bumi ini. Ini cara pandang Daud yang sangat manusiawi, yang sangat terbatas di dalam menerjemahkan kebesaran-kebesaran Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dalam kekaguman Raja Daud, di dalam menerjemahkan kebesaran Allah yang luar biasa dalam kehidupannya, bahkan kehidupan saudara dan saya, ia memerintahkan hati, ia memerintahkan jiwanya untuk bersyukur kepada Allah. Dengan dimulai pada ayat pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam kekaguman Raja Daud melihat dan merasakan segala yang Allah buat dalam kehidupannya yang sangat luar biasa. Ia memerintahkan jiwanya, ia memerintahkan batinnya, ia memerintahkan hatinya untuk harus memuji Tuhan, untuk harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu luar biasa, karena Allah itu maha besar, dan kebesaran Allah tidak dapat ditandingi oleh dirinya, bahkan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat suara Injil Lembah Yordan, para pendengar dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, dari apa yang dikagumi oleh Raja Daud, yang membuat Raja Daud memerintahkan dirinya sendiri untuk harus bersyukur kepada Allah karena kekagumannya untuk melihat segala ciptaan Allah yang besar, yang ia rasakan, yang ia lihat tiap-tiap saat dalam kehidupannya. Maka bagian ini mengantar saudara dan saya untuk melihat perenungan firman Tuhan ini. Daud terkagum-kagum untuk menyembah Allah ketika ia melihat perkara yang biasa-biasa dilihat olehnya, bahkan dilihat oleh saudara-saudari dan saya. Ketika bangun pagi melihat langit, begitu seterusnya. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama merefleksi tentang bagian ini. Hal biasa dan sederhana. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari jemaat berpikir, ketika kita tertidur di malam hari dan ketika kita terbangun di pagi hari, pernahkah Bapak Ibu berpikir dalam tidur kita, kebesaran Allah yang besar itu ketika ia datang mengunjungi saudara dan saya, dan ia berkata, berhentilah nafas kita. Itu hal biasa dan sederhana. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir, ketika kita tertidur pada malam hari, besok hari kita tidak terbangun lagi?
Pernahkah ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita tidak sakit, kita biasa-biasa saja sehat, berjalan kemana saja, dalam kebesaran-kebesaran Allah, Allah datang dan menghentikan napas kita dalam seluruh aktivitas kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir ketika kita hanya sakit batuk pilek biasa, ketika kita hanya sakit malaria biasa, ketika kita hanya ditolong oleh sebotol infus biasa, sakit yang sangat ringan. Pernahkah terpikir sakit ringan itu membawa kita untuk tidak mengalami kehidupan? Pernahkah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Tapi ketika kita tidur tanpa berdoa, bangun dengan luar biasa, bernapas cuma-cuma. Di dalam kesakitan-kesakitan kita tidak bergantung kepada Allah, kita tidak berdoa kepada Allah. Dalam setiap sakit kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Allah menganugerahkan kehidupan, Allah menganugerahkan nafas, dan Allah memberi kesembuhan kepada kita melewati setiap sakit. Itu hal yang sangat biasa-biasa saja. Itu hal yang sangat sederhana saja. Tetapi dapatkah Bapak Ibu dan saya berpikir, dari hal-hal yang biasa itu Allah masih menganugerahkan hal yang luar biasa, napas hidup kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Orang-orang Israel ketika mereka tidur pada malam dan mereka bangun pada pagi hari, setiap orang tua mengajar anak-anaknya berdoa, berkata seperti apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Orang-orang tua Israel mengajar anak-anaknya untuk berdoa ketika mereka tidur. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Itu selalu diajar orang-orang tua Israel kepada anak-anaknya, dan dilakukan oleh mereka ketika mereka tertidur pada malam hari. Karena mereka tidak tahu apakah ketika mereka tertidur pada malam hari mereka dapat dibangunkan atas kuasa Tuhan pagi hari atau tidak. Karenanya ketika mereka berdoa pada malam hari, berserah kepada Tuhan, mereka terbangun pada pagi hari, entah bernapas. Ketika masih bernapas, orang tua mengajar mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan pada perkara-perkara besar saja, tapi bersyukur kepada Allah dimulai dari perkara-perkara kecil dan sederhana. Dari bagian ini, maka firman Tuhan mengajar Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua, para pendengar suara Injil Lembah Yordan. Firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kita. Daud bersyukur kepada Allah pada perkara-perkara biasa. Daud mengajar dan melatih dirinya untuk bersyukur kepada Allah pada perkara-perkara sederhana dan biasa. Ketika ia melihat langit, ketika ia melihat awan, ketika ia melihat perkara-perkara biasa yang selalu dilihat oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Maka firman Tuhan mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diajar oleh firman Tuhan untuk mari bersyukur pada perkara-perkara biasa, perkara-perkara sederhana yang mungkin lupa disyukuri oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Tertidur pada malam hari, terbangun pada pagi hari, masih diberikan napas kehidupan. Mari bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tahu berterima kasih kepada Allah, adalah orang yang selalu hidupnya dekat kepada Allah. Seperti dalam cerita pengantar tadi, kalau kita jauh dari Allah, maka kita melihat segala sesuatu itu terlalu kecil. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, terbiasa dekat dengan Allah, maka segala sesuatu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, di luar batas kemampuan kita, itu masalah kita, itu beban kita, itu penderitaan kita, itu pergumulan kita yang terlalu besar itu, kalau kita jauh dari Tuhan akan terlihat terlalu kecil. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan punya kekuatan dan kemampuan untuk melihat bahwa Allah itu besar, dan kebesaran Allah itu menolong kita untuk kuat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah pergumulan kita yang besar yang sementara kita hadapi dan kita gumuli dalam hidup ini. Hari ini, apapun masalah kita, apapun beban kita, apapun pergumulan kita, mari belajar dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, supaya ketika dekat dengan Tuhan, kita tahu bersyukur kepada Allah. Kendati beban itu ada, kendati persoalan itu besar, tapi kedekatan kita dengan Tuhan akan menentukan bahwa kita adalah pribadi
orang-orang percaya yang selalu tahu bersyukur kepada Allah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, supaya kita selalu tahu bersyukur dalam hidup ini. Bukan hanya ketika kita mengalami perkara besar, tapi perkara-perkara kecil dan sederhana. Ketika masih bernapas, ketika terbangun pada pagi hari, ketika napas ini masih ada, bersyukurlah kepada Allah. Karena dengan bersyukur kepada Allah, kita akan mampu untuk merasakan segala berkat-berkat Allah yang Allah anugerahkan dalam hidup kita selagi masih diberikan hidup. Tuhan menolong kita agar menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Dan Tuhan menolong kita supaya dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang selalu tahu bersyukur. Bukan pada perkara besar saja, tapi perkara-perkara kecil dan sederhana. Tuhan yang punya firman menolong kita semua, para pendengar suara Injil Lembah Yordan, dimanapun kita berada, supaya kita dekat dengan Tuhan dan tahu bersyukur dalam segala perkara. Tuhan yang punya firman menolong, menyempurnakan, memberkati firman ini untuk kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah hadir untuk menolong kami. Engkau telah hadir untuk memberkati kami lewat siaran suara Injil Lembah Yordan. Kebenaran firman-Mu telah terhenti disampaikan. Kami percaya bahwa kami yang menyampaikan, umat yang mendengarkan dalam siaran suara Injil Lembah Yordan, kami diberkati dengan firman-Mu. Ajar dan ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Allah, bukan ketika kami mengalami perkara-perkara besar saja. Ajar dan ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Allah ketika kami masih diberikan hidup. Ketika kami tertidur pada malam hari, kami terbangun pada pagi hari, ajar kami untuk tahu bersyukur kepada Allah. Karena napas kehidupan yang masih kami alami dan rasakan adalah anugerah, adalah karya Allah yang besar, adalah pemberian Allah yang besar, yang tidak bisa kami beli, yang tidak bisa kami dapati di mana saja. Kebenaran firman-Mu telah mengajar kami dari pengalaman hidup Raja Daud. Di dalam kekagumannya sebagai seorang manusia biasa, kekagumannya dalam melihat kebesaran-kebesaran Allah, perkara-perkara sederhana, perkara-perkara biasa yang selalu dilihat oleh Daud, yang selalu dilihat oleh kami dalam pandangan kemanusiaan kami yang biasa. Ketika kami melihat langit yang besar, ketika kami melihat awan, ketika kami melihat segala sesuatu dalam pandangan kemanusiaan kami yang terbatas, kami tidak mampu menerjemahkan kebesaran Allah seperti pemazmur. Tetapi dalam kekaguman kami dalam melihat segala kemahakuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini, kami selalu berkata, Engkau Allah Maha Besar, karena Engkau mampu membentangkan segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini, dalam kebesaran-kebesaran-Mu. Kami tidak mampu menerjemahkan kebesaran Allah, tetapi ketika kami menikmati kebesaran-kebesaran Allah, maka dalam hati dan kehidupan kami sebagai orang percaya, kami hanya mampu berkata, terima kasih Tuhan. Kami hanya mampu bersyukur kepada Engkau untuk segala yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ajar dan ingatkan kami bersama setiap pendengar suara Injil Lembah Yordan, supaya dalam hidup ini apapun masalah kami, apapun beban kami, apapun pergumulan-pergumulan hidup kami, ajar dan ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ungkapan syukur yang keluar dalam batin setiap kami bukan terlihat pada perkara apa yang telah kami dapati dalam hidup ini, tapi ungkapan syukur yang keluar dari bibir mulut kami, keluar oleh karena kami menyadari bahwa ketika kami hidup dan semasa kami masih diberi napas, itu anugerah Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dengan napas ini kami akan melihat dan merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang lain yang akan Allah anugerahkan kepada kami. Ajar dan ingatkan kami supaya kami belajar hidup dekat dengan Allah. Ajar dan ingatkan kami untuk kami bergaul dekat dengan Allah, supaya kami mampu melihat dan merasakan kebesaran Allah yang besar itu di dalam menolong kami melewati masalah, melewati beban, dan melewati persoalan-persoalan kehidupan kami. Ajar dan ingatkan kami supaya seberapa besar pergumulan kami tidak akan mampu mengkerdilkan iman kami supaya tidak bersyukur. Tetapi apapun masalah dan beban kami, biarlah kebesaran hati kami yang selalu
didasari atas keyakinan iman bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, akan mampu menolong kami untuk bersyukur dalam hidup ini, kendati kami ditindih oleh begitu banyak beban dan persoalan. Terima kasih untuk siaran Injil Lembah Yordan yang telah menjadi wadah bagi kami untuk memperkatakan dan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap orang percaya. Berkati media ini, agar media ini akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian, supaya lewat media ini pula ada banyak jiwa yang bertekuk lutut untuk menyembah Engkau, dan lewat siaran media ini pula ada banyak jiwa yang dimenangkan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Berkati semua umat-Mu di dalam melakukan pekerjaan pelayanan di ladang hidup yang berbeda-beda, dari pagi, siang, sampai pada malam. Sertai, lindungi, dan selamatkan kami. Kami akan mengakhiri acara perenungan Suara Injil Lembah Yordan pagi ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya kasih karunia-Mu, damai dan sejahtera yang berasal daripadamu, kiranya turun tinggal, memberkati, menolong setiap umat yang mendengar siaran ini. Dan biarlah berkat yang berasal daripadamu akan dialami oleh setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaan umat-Mu di ladang yang berbeda, dari pagi, siang, sampai pada malam. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan shalom.